Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wal khairu wasyarru bi masyiatillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahra sya'ban syahran yatasha'abu fihi khairun katsir. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna 'ilman nafi'a warzuqna fahman jayyidan fil laili wan nahar. Allahumma bika as'alna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaika an-nusyur. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wa la fis samaa'i wa huwas samii'ul 'aliim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil al-ahkam. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam, idza marartum bi riyadil jannah fartaqu. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Para jamaah sekalian, jamaah kajian Sabtu subuh Masjid Ar-Rahman yang insyaallah di kesempatan subuh yang penuh dengan keberkahan ini semata-mata tafarruq kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan salat subuh berjamaah dan dilanjutkan dengan ta'lim menuntut ilmu. Mudah-mudahan duduknya kita menjadi sebab Allah ampuni dosa-dosa kita di sisi Allah Subhanahu wa taala dan dicatat sebagai nilai ibadah diterima segala amal saleh kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa kita masih diberikan sehat, panjang umur oleh Allah sehingga ibadah terasa nikmat. Jadi ibadah yang nikmat itu ibadah yang lagi sehat. Kalau lagi kagak sehat, enak gak kira-kira? Enak. Maka kesehatan yang digunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah punya nilai lebih di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu yang disebut dengan berkah. Ada orang sehat umurnya panjang, belum ayam. Ada orang sehat umurnya panjang, gapai dulu soalnya. Lato-lato baru orang. Jadi bukannya ibadah dulu di majelis ilmu, jadi umur sia-sia. Itu indikasi bahwa usianya tidak diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi diberikan kesehatan oleh Allah untuk ibadah, diberikan sakit oleh Allah sabar, masih mau ibadah, itu yang luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka kita syukuri kesehatan ini, kita syukuri nikmat ini sehingga kita bisa melaksanakan kewajiban kita, aktivitas kita sebagaimana biasa, khususnya adalah yang bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam yang selalu kita lanjutkan kepada junjungan alam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah sekalian rahmat Allah, mari kita awali taklim kita ini dengan membaca Ummul Quran Suratul Fatihah. Mudah-mudahan yang diniatkan datang dari rumah ke tempat yang mulia ini dengan niat talabul ilmi, Allah berikan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang senantiasa membimbingnya menuju Allah Subhanahu wa taala, ilmu yang bisa menjadi penerang jalan kuburnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi wa ala kulli shalih ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi
عليهم ولا الضالين. Para jamaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala, kita sudah masuk di pertengahan terakhir, setengah terakhir bulan Syawal ya. Tanggal berapa Ibu? Biasanya Ibu pinter-pinter ya, jika ahli matematik Ibu selalu hitung-hitung mana keluarnya itu 19 Syawal ya. Mudah-mudahan masuk Ramadan sehat semuanya. Amin. Sudah sehat, sudah puasa lagi. Kalau sini mau bukan sini bukan ya. Masya Allah, itu malaikat yang berada di badan cekek mereka. Para jamaah sekalian rahmatullah subhanahu wa ta'ala, ini bulan disebutkan oleh Rasulullah syahrun yaqfurun nas anhu baina rajabin wa ramadan. Ini bulan di mana disebutkan Rasulullah dalam hadis riwayat Imam An-Nasa'i, bulan banyak orang lalai dari Allah Subhanahu wa taala. Lalainya kenapa? Spiritnya sudah meningkat di bulan Rajab. Pas masuk bulan Sya'ban, gesteknya kendor. Akhirnya melorot jalannya. Padahal harusnya bulan Rajab spiritnya meningkat, bulan Sya'ban semakin meningkat. Ramadan apalagi karena di situ bulan di mana kita panen pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Padahal bulan Sya'ban bulan yang sangat dicintai oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya pernah sampaikan di sini ya Pak. Ibadah yang terbaik itu bukan banyak rakaat, bukan. Cuma witirnya sampai 100 bukan. Asam urat gempor juga itu. Emang Rasul dulu rukunya lama, kita makan ruku lama pulas gitu. Kita bukan sujud lama gila. Kalau Rasulullah sujud lama memang karena khusyuk gak kerasa, lehernya diinjak aja gak kerasa. Coba salat di sini leher diinjak ribut. Kalau Nabi tidak kenapa? Karena khusyuknya. Ketika mengucap Allahu Akbar, himmah dunia, spirit dunia itu hilang semua. Kalau kita enggak, kadang Allahu Akbar, duit masih masuk, sandal masih masuk, pakaian baru masih masuk, apa aja masih masuk dalam hati kita. Itu orang model kayak kita ya, yang pantat kita masih nempel di majelis, tapi yang begitunya kumat mulu, semua tahun. Duduk di majelis mana aja, tapi tetap aja begitu. Kata Imam Ibnu Jauzi, ada yang duduk di majelis, tapi ya khruju anil majelis, balik lagi syahwatmu seperti itu. Jadi kagak akan sembuh. Bagaimana ini kan bukan persoalan ilmunya yang salah, bukan persoalan gurunya yang salah. Apalagi sekarang mengajar enak, ya. Apalagi sekarang untuk ilmu enak, sampai gurunya yang datang masih kagak mau ngaji kan sebenarnya gitu. Gurunya yang datang. Orang dulu mau ngaji itu datang ke rumah guru. Kata Imam Malik, al ilmu yuktala yatim. Ilmu datang bukan datang dewek. Yang datang dewek pun jelangkung aja nih. Perlu dipanggil dulu jelangkung. Ya. Masya Allah, ini masih kagak datang juga, nggak tertarik juga mengaji. Gurunya 10, muridnya 5. Lah kan kagak sepandang itu. Sampai sakingan gue itu Ustaz minta jadwal. Saya masukin ya kaji di situ. Saya masukin ya kajian di situ sampai kagak banget kayaknya. Orang kebanyakan ustaz murid cuma 2 biji, 2 bulan. Ini problem kita saat ini. Kenapa? Persoalan yang gemerlap duniawi ini yang tidak akan pernah kita sampai kepada Allah melalui dunia itu bisa lebih memikat daripada urusan akhirat. Padahal kaidahnya menurut Imam Ghazali, apa saja yang ditangguhkan itu pasti lebih nikmat Bu. Ibu puasa, makan nih. Ya makan risol pagi, sama makan risol pas nanti buka puasa, enakan mana? Enakan buka puasa. Pertanyaannya kenapa? Nah itu jawabannya itu. Pertanyaannya apa? Karena ditangguhkan. Kata Imam Ghazali, apa saja yang ditangguhkan itu nikmat. Cuma karena nafsunya liar, syahwatnya liar, dia milih yang kontan, cash. Puasa, dunia, kerja, gaji. Bosan saya sholat dulu tetap aja dompet tipis dulu, emang dompet lu murahan kali. Bukan persoalan habis sholat, habis doa terus langsung dapat duit, bukan. Itu di sinetron doang. Di dalam nyata nggak ada. Habis doa dapat duit sekoper, habis sholat kelas, nemu duit sekoper atau seresek nggak ada. Berkat aja jalan yang membuang
berkah. Kecuali basi pakai berkas kresek, pakai duit kresek lagi enggak. Para jamaah sekalian rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi di persoalan apa yang ditangguhkan Allah itu aula bitaklim, lebih nikmat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka jaga. Lah jaga luar biasa kalau di daerah Jakarta Selatan sama di Jakarta Barat itu belum ada kajian subuh itu Sabtu. Kebanyakan Minggu. Sabtunya nggak ada. Pas dibilang Ustaz itu dari mana? Dari Cipondo. Memang di Cipondo ada kajian Sabtu ya. Bejubel sih. Bejubel. Pakai ustaznya bentak muridnya enggak sih. Lah mohon maaf, saya ngisi di Masjid Al-Madinah banyak kan orang jamaah. Kalau subuh ya bisa dihitung jari kayak orang santunan. Masya Allah. Banyak kan di sini itu Al-Madinah CBD. Kira sih kalau subuh dikit banget. Makanya cuma nggak pernah jarang les kalau subuh itu. Biasanya duha. Karena mau jamaahnya cuma berapa ekor kalau subuh. Ya itu juga dari mana-mana mampir gitu loh. Jadi kan ambil Korea ya penduduk sini ya. Kalau di sana mana-mana mampir. Coba kalau ada mampir imam doang, makmum dua. Itu kalau imamnya batal yang satu maju lah. Batal lagi, udah sini banyak pengen cadangan namanya ya. Kalau imam lupa jangan diomelin lagi. Kedomel imam sih lupa. Mungkin Nabi jadi 2 rakaat setelah zuhur 2 rakaat Nabi lupa salam. Ya. Ditanya, ya Rasulullah, qasarta am nasita ya Rasul? Anda mengqasar salat atau lupa? Apa jawaban Nabi? Saya enggak dua-duanya. Saya lupa enggak, ngosor juga enggak. Apa? Dibuat lupa enggak? Oh, subhanallah. Kalau kita ini kebanyakan lupa. Yang maghrib rakaat kedua atau ketujuh. Kalau maghrib cuma 3. Saking banyak kondangan kemana-mana. Beres. Kondangan. Saking frustasinya amplop doang, isinya enggak ada. Makan 2 piring makan. Dia tahu pengansor pakai ayam semua. Pengansor nasi doang, telur bulat. Balado. Kondangan itu juga kan murah aja. Yang dibalikin orang kita dibalikin ke kondangan bu. Kalau dia kondangan goceng dibalikin ke goceng. Enggak ada rasa enak itu mah bodoh amat. Apa ke situ ya? Kalau jamaah sekalian kita berdoa setelah sampai keluar asal bodoh. Tapi kalau kagak begini jangan tuh ini apa lagi? Jadi jangan sosok itikaf ntar Ramadan. Ya gurunya ngomong udah terus dia menghentikan cikal gini. Di para jamaah sekalian rahmatullah subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ini majelis diberkahi Allah Subhanahu di mana ada majelis ilmu, di situ ada taman surga Allah Subhanahu wa taala. Ini para jamaah sekalian rahmatullah. Jadi ibadah di waktu ghaflah, ibadah di waktu di mana banyak manusia lalai, itulah yang paling baik di sisi Allah. Bukan banyak rakaat. Bukan sholat. Tapi sholatnya awal waktu dulu, saking awalnya itu dia sholat zuhur jam 9 pagi. Ini pernah sama DKM. Kotor segini bermasuk. Datang aja lagi. Kalau sholat Jumat sih nggak apa-apa. Afdolnya memang pagi-pagi. Tapi itu pun kalau mandinya pas kalian subuh. Ini mandinya ada. Berangkat pagi-pagi jika kamu dapat sapi katanya. Sapi yang nggak ada rombongan itu. Datang pagi-pagi. Ya, mandi. Kalau datang disunahkan pagi-pagi, lupa kalau Jumat. Kalau misalnya dia niat mandi sunnah Jumatnya itu dari subuh. Kita makan kadang begitu masih kedinginan, redongan ya biar. Nah yang begitu mah nanti mandinya ntar. Kalau udah mau berangkat, gitu. Sholat Jumat baca selawat. Kalau sholat Jumat itu dianjurkan banyak baca selawat. Kan Yasinan udah semalam makanya baca lagi di masjid. Banyakin baca selawat. Mohon maaf bu, ibadah kita sebaik apapun. Kalau pelit korek pantat kuning sama selawat, ditolak Allah Subhanahu wa taala. Ustaz, saya selawat kapan? Pas nyukur rambut doang. Nah itu mah bukan selawat, naruh berkat. Itu mah. Saya selawat Ustaz kapan? Pas lagi malam angkat doang. Sama itu mah berkat juga namanya. Banyakin selawat di rumah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi. Banyakin baca sallallahu alaihi wasallam.
Bahkan salat sunnah, salat fardunya banyak. Tanpa rajin sholawat, gak jaminan diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena yang membimbing kita menuju Allah, mengenalkan syariat ini kepada kita adalah Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu sudah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah hanya selawat, maka kita selawat makin dibangkas sejarah. Ini para jamaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita akan bahas tentang persoalan mazhabus siyasah. Jadi dalam sejarah atau tarikhul mazhab al-islamiyah atau qadimah atau sejarah terbentuknya pemikiran-pemikiran dalam Islam itu Pak, itu sulit sekali terhindar dari aspek politik. Jadi politik bukan pas zaman sekarang aja, zaman dulu juga sudah ada. Kenapa manusia itu nggak bisa menghindari politik? Karena manusia itu makhluk yang punya strategi. Dia punya akal pikir. Al-insan hayawanun natiq. Manusia itu diberikan akal pikir oleh Allah supaya untuk mengurusi alam semesta ini. Li imarati hadza dunya, untuk mengurusi ini dunia. Coba kalau malaikat yang mengurusi dunia ini nggak akan ada itu bandara sekarang. Nggak hidup malaikat begini-begituan, nggak hidup. Nggak bisa. Karena manusia saja yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa tuh ada teknologi yang canggih-canggih, masya Allah, gedung tinggi-tinggi, ya kan? Sekarang ini yang tinggi-tinggi gedung Pak, bukan main ikhlas-ikhlasan ibadah. Orang sekarang main ibadah aja makin di selfie begini. Lagi di makam, ya. Nih lagi di sini kan begitu sekarang. Dikit-dikit ambil status OTW, akhirat, ini akhirat, OTW, begitu. Sekarang kan begitu, ya kan? Jadi remang-remang antara ikhlas dan enggak, gitu. Kalau betul-betul tulus ikhlas kepada Allah, la ilaha illallah bil ikhlas, begitu kira-kira. Dia tidak mudah mendeskripsikan ikhlas dalam dirinya. Saya ikhlas. Tuh jangan begitu tuh, kalau begitu kalau sedekah tuh begitu tuh jangan sebutin namanya. Hamba Allah. Ini sedekah cuma cepat hamba Allah lagi. Bukan dalam kata DKM cepat sih pakai hamba Allah. Kalau 2 juta, 5 juta pakai hamba Allah buat aku tuh. Masya Allah. Memang idealnya begitu, yang paling utama adalah karena tulus ikhlas kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah karena manusia itu punya instrumen akal ini Pak, jadi diberikan oleh Allah kemampuan untuk punya strategi bagaimana ngurusin alam semesta. Maka ayat dalam surat Al-Baqarah yang pertama-tama itu setelah ayat Khalifah, apa yang disebutkan Allah dalam Al-Quran? Wa 'allama Adam al-asma akullaha summa 'aradahum 'alal malaikati faqala anbihuni. Yang pertama diajarkan asma Allah secara mendalam dan faham. Itu Nabi Adam, bapak moyang kita. Setan juga faham asma Allah, tapi rontok semuanya karena takabur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Saya engkau ciptakan dari api. Adam diciptakan dari tanah. Lebih mulia mana api sama tanah? Nyatanya sekarang mahalan tanah daripada mereka. Iya betul. Nah, betul sih. Iya. Betul nggak Bu? Betul. Mereka itu kereta yang begitu. Lah tanah coba tawarin tanahnya, aku bayarin berapa? 20.000 kalau mau main bacokan. Orang sekarang semeter aja di depan pesantren saya sampai 8 juta. Semeter 8 juta 10 juta. Masya Allah. Walaqad karramna bani Adam, kata Allah dalam Al-Quran, saya muliakan bani Adam dan keturunannya karena punya amanah yang tinggi di hadapan Allah mengurusi alam semesta ini dengan banyak strategi yang maslahat untuk kebanyakan manusia. Ini para jamaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dalam bahasa Arab disebutnya siasat. Kalau bahasa kita politik. Siasat itu kalau di bahasa Indonesia kan jadi siasat. Siasat, punya siasat. Kalau bahasa Arab itu artinya strategi. Strategi apa saja? Perang, strategi apa lagi? Supaya ini nggak ngomel. Itu ada strateginya tuh. Umpetin duit buat kita dewek begini. Kalau nggak begitu buat rokok sebatang aja pakai minta. Ada strategi bagaimana cara mendidik anak
dan diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi nggak cuma model saya mau, ibadah ini nggak seperti itu, Pak. Hidup ini kita di alam dunia tidak hanya sekedar saya mau, saya ingin menjalankan, enggak, tapi penuh dengan ukuran dan juga rencana. Tapi rencana kalau hanya rencana tidak menjadi aktual, tidak menjadi amal, itu namanya tulul amal lagi. Tulul amal itu cuma ngarep-ngarep enak ya jadi orang baik, enak ya jadi orang rajin, tapi nggak pernah datang ke masjid. Enak ya jadi orang yang ahli dermawan, tapi nggak pernah sedekah. Itu namanya tulul amal. Mangkola amalu, saat amalu. Orang yang amalnya, amal itu berangan-angannya sering, tanpa beramal itu pasti maksiat banyak. Orang yang sering maksiat itu pasti berangan-angannya panjang, Bu. Andai jadi orang kaya, kayaknya tetangga sebelah rezekinya ketukar sama gua ini. Kayaknya tetangga beli mobil Fortuner, dia udah nyamuk, buat enggak. Mati kan akhirnya. Kenapa? Karena jadi bukti. Ya, Masya Allah. Padahal urusan semuanya sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, persoalan politik ini sebetulnya persoalan tentang khilafah. Khilafah bukan dalam arti khilafah. Khilafah itu artinya menggantikan, mengganti perannya Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang kan kalau kita negara kita sistemnya presidensil, ya kan, dipimpin oleh kepala negara dan sifatnya demokrasi. Begitu. Sama, khilafah itu juga demokrasi, Pak. Sama. Bukan otoritas kaum muslimin, bukan. Jadi seorang khalifah pada saat itu tidak hanya menaungi kaum muslimin, tapi juga menaungi orang-orang yang ada pada saat itu tinggal di lingkungan kaum muslimin meskipun minoritas. Karena begitulah yang diajarkan oleh Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semua kena ikatnya agama Madinah pada saat itu. Ya, nggak cocok kalau kita nggak cocok dulu kita ada piagam Jakarta. Nggak cocok. Kenapa? Karena setiap lingkungan, setiap daerah itu kan berbeda-beda. Saya kasih tahu, Pak. Kenapa kok kalau di Irak, mazhab Hanafi atau di India, itu kalau kita punya wudu, habis makan daging yang dibakar bukan digoreng, ya, itu wudunya batal. Kenapa coba? Kan kalau yang umumnya kita kalau keluar dari sini kan pantat. Apa ayamnya pantat atau gimana itu? Ya. Kata Imam Syafi'i ketika di Irak tuh nggak batal, tapi kata Imam Syafi'i ketika di Mesir batal. Nah itu kenapa itu begitu? Padahal apa nggak konsisten Imam Syafi'i itu? Bukan nggak konsisten, kultur masyarakatnya berbeda, maka fatwanya harus berbeda. Lihat kondisinya. Nggak mungkin orang sakit dipaksakan berdiri, nggak mungkin sekejap itu syariat ini. Kan begitu kira-kira. Minum dulu, saya dari malam ceramah di Solo, di Sanggerahan. Dan malam ceramah Islam lagi, kalau tuh pengajian kagak kelar-kelar. Kapan juga? Kalau kelar-kelar, kalau saya mau ke Karawaci ceramah lagi itu, ya. Udah dikerokin udah. Doain biar sehat. Amin. Bapak ulin kesehatan ya. Amin. Biar kawin lagi. Amin. Amin dong. Amin. Sampai mana tidurnya? Tidak apa? Tidak apa? Jadi persoalan khalifah itu sama demokrasi. Dan dia wilayahnya berbeda. Saya kasih contoh. Imam Muawiyah bin Abi Sufyan dulu adalah gubernur daerah Syam. Syam itu, kalau zaman sekarang nih, itu Syria, ya itu Suriah, Libanon, itu Syam dulunya tuh disebutnya. Kalau sekarang tuh kayak Sudan, Maroko itu disebutnya Habasyah dulu. Ya, cuman sekarang udah jadi negara bangsa, jadi berbeda-beda namanya. Nah, itu setiap kulturnya berbeda, maka kebijakan yang ada di Syam dengan kebijakan yang ada di Madinah itu pasti berbeda. Karena melihat kondisi dan situasi masyarakat yang nggak bisa dipaksakan, tidak bisa dipaksakan. Maka kita juga sama di sini ada perda daerah, ada peraturan-peraturan daerah khusus kan. Artinya tidak semuanya bersifat nasional.
setiap daerah itu ada perdanya masing-masing, aturannya masing-masing. Apalagi daerah yang otonom seperti Aceh misalnya, dia kan diberikan kebebasan oleh negara untuk menghukum pakai gaya hukum Islam. Nah, itu sudah otonom namanya. Daerah khusus ibu kota Yogyakarta itu juga sama. Daerah sendiri, ibu kota lagi daerah istimewa Yogyakarta itu juga sama. Dia punya kebijakan sendiri. Nah, itu kenapa? Karena lingkungan kondisi masyarakat itu pasti berbeda-beda. Nah, karena berbeda-beda inilah kemudian menjadikan banyak pola pikir setiap pemimpin itu tidak sama. Nah, kenapa pas zaman Rasulullah itu cenderung tidak berbeda? Karena Nabi itu memang sebetulnya pemimpin daripada umat-umatnya yang berbeda itu. Nabi itu sebetulnya beda cara berfatwanya. Ada orang nanya, ya Rasulullah, amal apa yang paling utama? Apa yang dijawab? Buat tampang kayak ini makanya sholat 5 waktu dah. As-sholatu ala waktiha. Yang satu lagi nanya, padahal pertanyaannya sama loh. Sama. Ayu amalin afdal. Ibadah mana yang paling utama ya Rasulullah? Rasulullah melihat tampangnya dulu. Kayaknya orang model anak masa gitu. Birrul walidain, berbakti sama orang tua. Begitu. Ada lagi datang ya Rasulullah, amal apa yang paling utama? Dijawab sama Rasulullah, berbuat baik kepada tetangga. Ini demikian ya orang. Jadi Rasul itu melihat sesuatu, melihat kondisi orangnya masih. Jadi kalau Bapak bilang, oh amal yang paling baik ini, baik menurut siapa dulu, kan begitu. Ini yang membuktikan ternyata banyak perbedaan. Cuma kadang-kadang kita baru ngaji 1 hadis, 2 hadis, kemudian udah ditelan mentah-mentah, akhirnya sakit lambung. Kagak mau nanya, karena mentah. Coba kalau jatuhannya matang, enggak akan salah paham. Yang ada pahamnya yang salah kalau begitu. Ini para jamaah sekalian rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi itu pemimpin yang sangat pluralis. Menerima segala macam perspektif dari sahabat-sahabatnya. Enggak seperti yang kita bayangkan bahwa Nabi otoriter, hanya tetap begitu, enggak. Ada beberapa syariat yang memang tidak kaku sifatnya pada dalam agama ini. Baca iftitah kan gak diatur sama Nabi. Apalagi wirid Nabi salat kan gak diatur. Yang penting sampai Allahumma anta salat. Udah minimal begitu lah, sampai situ aja yang kewali-wali dari hadis itu dipakai. Ya, ini mah kita buru-buru habis salam, kayaknya buahnya pantat yang mengangkat aja. Jangan dulu. Baca dulu Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam. Jadi ibu kalau kemana-mana atau bapak kemana-mana lagi buru-buru baca Allahumma antas salam dulu, selamat nanti. Takutnya habis Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh excited motor. Jangan. Udah baca bismillahirrahmanirrahim dulu, kagak. Kan ada orang Pak rajin ibadah tapi gak berdoa. Saya pernah ketemu orang begitu pernah. Saya tanya, emang kenapa sih kalau sholat itu kayaknya malas banget doa? Saya tahu aja, orang tua ngeliatin dulu, kalau kita sholat dewe, aku barengan dulu. Saya udah doa mulu, cuman begini-begini aja, akibat putus asa. Putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia kira habis doa kayak makan cabai kan begitu. Langsung kaya, langsung banyak duit, kan nggak bisa begitu. Lihat siapa yang minta, kita mintanya terus enggak. Kadang-kadang kita makan berdoa, Pak, tangannya ada di paha. Tangannya di paha, bukan di atas dada. Padahal hadis kesunahan mengangkat tangan itu hadisnya mutawatir. Mengangkat kedua tangan ketika indah doa itu hadisnya mutawatir, tidak bisa dibantah. Dan kita ada yang begini, min, apalagi udah lama tuh aminnya kencang tuh. Kalau kita doanya sungguh-sungguh minta kepada Allah, pasti dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan Allah ingkar janji, kan tidak mungkin juga. Ini para jamaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi itu memimpin umat muslim pada saat itu melihat kondisinya masing-masing dan akan dijawab, akan diberikan solusi sesuai dengan kebutuhan kita. Enggak kayak orang sekarang. Mohon maaf, saya nggak kritik Ustaz ya, saya nggak kritik. Cuma yang sekarang itu kadang-kadang kalau melihat satu persoalan, si A mengadukan persoalan ini, si B mengadukan persoalan ini, itu jawabannya sama. Ini nggak adil buat umat, nggak adil. Kenapa?
Karena antara si A si B latar belakang masalahnya pasti berbeda. Pasti berbeda. Ada orang nanya ke saya, Pak, bulan puasa yang lalu Bu, nanya ke saya, datang ke saya. Datangnya pas udah mau lebaran, datangnya. Dia berapa hari lebaran? Ustaz, saya sholat subuhnya kesiangan. Saya sholat subuhnya kesiangan. Kagak niat malam hari, kan kalau Syafi'i mah kudu niat malam hari puasa ya. Puasa wajib. Kalau puasa sunnah sih boleh sampai siang sampai zawal boleh. Ini puasa wajib. Puasa wajib kalau mazhab Syafi'i jam malamnya enggak niat. Tahu-tahu bangunnya jam 7. Itu jadi kudu. Tapi tetap wajib, tetap dianjurkan imsak, menahan makan minum. Ini dia kelupaan, Pak. Satu kelupaan niatnya malam, yang kedua emang kebablasan. Ini orang ngadu sama saya ngomongnya begini, Ustaz, jangankan yang kodok, yang kagak kodok aja saya susah puasa. Itu kan melas banget ngomongnya gitu. Kata saya, ya melarang amat. Wah, kalau nasi pun di akhirat bagaimana? Jadi dia puasa hari itu aja berat Bu. Apalagi puasa kodok. Bapak-bapak ada yang kodok apa? Enggak, bocor kagak sebagai kodok. Enggak ada gitu, ada tanggungan kodok dia udah. Dia aja. Kalau ibu-ibu ada kali ya. Ibu-ibu yang mudaan, kalau ada tua mau udah kagak kali. Dia maksudnya full puasanya. Lo kan ibu-ibu umur 60 masih bocor aja ya. Bocor aja masih nambah. Terus saya nih harusnya bagaimana Ustaz bilang begitu? Saya jawab begini, harusnya puasa aja, niatnya pindah ke mazhab Hanafi. Masih Pak, saya nggak ngajar. Sih nggak umum nih, digondrong nggak umum. Saya nyampein begini nggak umum kenapa? Karena masih keras. Ada yang bilang nggak boleh. Dari Syafi'i tetap Syafi'i sampai mati, nggak bisa begitu. Hanafi juga hukum Allah. Imam Malik juga hukum Allah, Imam Ahmad juga hukum Allah. Mohon maaf, Syiah pun hukum Allah. Betul nggak? Kayaknya sempit amat pun Syafi'i itu. Apakah itu yang pasti benar? Fatwanya enggak juga. Sampai saking letternya Pak, mohon maaf. Dalam mazhab Syafi'i, seorang musafir tidak boleh bermakmum dengan seorang yang mukim. Mukim itu orang yang tinggal. Ya, itu sampai dia bawa ke Mekah, Pak. Jauh-jauh dari sini, dari Darautab datang ke Mekah bikin jamaah dewek di Masjidil Haram, kan geblek. Geblek enggak? Lah emang kita pengen diimamin Abdurrahman Sudes kan begitu? Ini Sudes Indonesia aja bopong-bopong. Mending enak suaranya. Jadi dia ngomongin orang Arab, Pak. Ya kan? Nggak boleh, ini kan jalan. Kenapa bikin sholat berjamaah? Cuma gara-gara memahami fikihnya, si musafir tidak boleh berimam dengan mukim. Itu dia bawa sampai Masjidil Haram. Masya Allah, kata saya. Ini orang kalau ngajinya kaku, kayak orang stroke, begini jadinya. Masya Allah. Jadi saya jawabnya begini aja udah niat aja selama belum makan minum, niat saja pindah, ya Allah, saya niat puasa Ramadan hari ini mengikuti mazhabnya Hanafi, karena Imam Hanafi masih boleh niat sampai siang puasa Ramadan. Kalau Syafi'i nggak boleh. Bahkan mohon maaf Pak, puasa Syawal menurut Imam Malik kalau langsung disambung makruh hukumnya. Ini ada orang kita kan bertempat puasa niat. Tanggal 2 Syawal udah puasa tuh. Yang kata Imam Malik makruh. Imam Malik gurunya Imam Syafi'i. Itu salah itu. Dia nggak salah. Yang salah yang nggak ngaji. Udah nggak ngaji ngomongnya sebelaku lagi. Masya Allah kayak dia paling benar. Ya Allah. Saya bilang udah taklid saja ke Imam Hanafi. Iya, kenapa? Itu lebih baik daripada ente susah modok puasanya. Karena orang modoknya begini susah modok, Pak. Puasa biasanya batal mulu aja. Begitu. Akhirnya apa? Saya bilang, udah nih hukumnya pakai yang ini. Ustaz, tapi saya ada satu. Saya kenapa? Udah datang ke warteg. Ya. Gak bisa. Ternyata dia ke warteg dulu baru nanya saya. Saya bilang apa keluar, kita perlu bungkusin ke keluar. Sama. Lagi kata saya nanya dulu, kakinya udah gentayangan di warteg begini ternyata kagak tahan, begitu makan juga ya. Kata saya ini mah kesiangannya niat banget namanya itu, niat kesiangan subuh supaya kagak puasa. Oh, itu
cuma cari muka aja nanya. Kamu udah serius jawabnya. Beda-beda mazhab yang nanya PK. Para jamaah sekalian Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena Nabi itu sebetulnya seperti itu Pak tadi karakternya ya. Jadi setiap masyarakat atau umat sahabat pada saat itu kan disebutnya sahabat. Orang yang semasa dengan Rasulullah disebut sahabat namanya. Ya, ada satu problem sahabat satu dijawab oleh Nabi dengan jawaban seperti ini. Ada satu sahabat bertanya dijawabnya seperti ini. Nah, begitulah supaya Islam ini bisa sesuai dengan keadaan umat, bisa menjadi solusi bagaimana umat punya masalah. Karena sekarang kadang-kadang kebanyakan memang begitu. Ya. Syaratnya sholat Jumat harus begini. Kan Bapak umumnya tahunya syarat sholat Jumat kan 40 rakaat termasuk imam. 40 orang termasuk imam. Ya kan? Atau ada tambahin 40. Kalau kurang dari 40 orang, sah nggak Jumatnya? Sah atau enggak? Umumnya kita ngaji, sah apa enggak? Enggak. Umumnya kan? Umumnya. Gitu. Tapi sebetulnya Bapak tahu nggak? Kalau dalam mazhab Syafi'i 3 orang Jumatan itu sah. Sama belum jelas dari orang luar. Dalam mazhab Syafi'i itu ada 4 kaul Pak. 1, 3 orang. 2, 4 orang. 3, 12 orang. 4, 40. Ada 4 pendapat. Mau yang 3 kaul qadim, yang 1 kaul jadi. Lihat kondisinya masih. Jadi pas kemarin itu corona, kalau seandainya ada social distancing ini ya, harusnya nggak usah pakai hari Jumatan. Bikin aja 10 orang juga jadi Jumat, 12 orang juga jadi Jumat. Itu lebih baik daripada tidak Jumat sama sekali. Karena dalam mazhab Syafi'i boleh mengamalkan kaul qadim, boleh. Kaul qadim itu kaulnya Imam Syafi'i pas di Irak. Pas di Mesir fatwanya direvisi. Ya, jadi berubah. Itu kenapa? Karena orang Irak dengan orang Mesir kondisinya berbeda. Wajar saja kalau Imam Syafi'i berbeda-beda pendapatnya. Sama nih kalau MUI juga merevisi fatwa, Bapak jangan kesel. Karena fatwa sifatnya itu tidak mutlak, tapi temporal. Kapan saja bisa direvisi sesuai kondisinya. Ini para jamaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala. Sepeninggal Rasulullah, barulah mulai ada sistem khilafah ini. Ada Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Meskipun sahabat yang 10 dikabarkan masuk surga itu ada 10 orang. Tapi yang paling afdal dari 10 itu ada 4. Ini yang disebut Khulafaur Rasyidun. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Yang kerabat cuma 1, Sayyidina Ali radhiyallahu wajah, kerabat Nabi. Yang 3 bukan. Abu Bakar itu mertua. Karena anaknya Aisyah radhiyallahu anha menikah dengan Rasulullah. Kemudian Umar bin Khattab juga mertua. Ketua Umar bin Khattab. Kenapa? Karena salah satu anaknya ditawarin oleh Rasulullah. Rasulullah ditawarin, kita mah enggak. Dengan berkali-kali ditolak. Ditawarin. Sayyidina Utsman masuknya Rasulullah karena 2 putrinya Rasulullah nikah dengan Sayyidina Utsman bin Affan itu. Kemudian Sayyidina Ali saudara juga plus menantu juga sama. Maka yang 4 ini adalah orang-orang yang adalah sahabat yang paling diutamakan dalam syariat. Kenapa? Karena banyak sekali kedekatannya dengan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita pikir Pak, dari 4 sahabat ini sebelum saya ngomong yang jauh-jauh dah. Apalagi kita ngomongin mazhab Syafi'i detailnya bagaimana itu terlalu jauh Pak. Ini saya buktikan dulu. Kalau 4 sahabat ini itu semuanya nggak sepakat. Saya kasih contoh ya. Al-Quran itu dibukukan jadi 30 juz Pak. Itu idenya siapa? Bukan. Itu idenya Umar. Sayyidina Umar bin Khattab. Sayyidina Umar bicara dengan Abu Bakar. Apa kata Abu Bakar Siddiq? Kenapa kau mengerjakan sesuatu yang Rasulullah tidak perintah? Nah, akhirnya pola pikirnya Abu Bakar diikuti oleh kaum tekstualis. Tahu tekstualis Pak ya? Jadi dia mau beramal kalau ada teksnya, dalil, kira-kira begitu. Kalau Umar itu cara berpikir yang rasional, mendalam. Yang penting substansinya tidak bertentangan dengan syariat. Saya kasih contoh lagi. Menurut Abu Bakar Siddiq, bapak itu kakek sama bapak itu beda dalam hak waris. Tapi kata Umar bin Khattab sama. Kenapa?
Karena orang Arab, engkong itu dipanggil abun juga. Jadi esensi yang diambil Umar bin Khattab biasanya jangan dibilang itu satu sepakat, enggak sepakat Pak, enggak sepakat. Kenapa? Karena ijtihadnya berbeda, pandangannya juga berbeda. Kok Nabi dulu nggak beda-beda? Ya karena Nabi sendiri nggak ada yang berani menyalahi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau antara Abu Bakar dengan Utsman nggak ada malu-malunya menyampaikan kebenaran. Kuntum khairu ummah ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Abu Bakar punya ide disebutkan, Umar punya ide disebutkan, Utsman punya ide disebutkan. Kalau zaman Rasulullah punya ide, yang lain diam semua. Karena itu yang terbaik. Karena itu keluarnya dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau Nabi udah ngomong, udah selesai masalah Pak. Tapi kalau zaman sahabat keempat, Umar ngomong belum selesai masalah, karena yang lain beda-beda Pak. Terjadilah di sini kemudian pola pikir. Ya. Nah, Umar bin Khattab tapi jadi cikal bakal mazhabnya Hanafi. Karena rasional. Abu Bakar Siddiq itu kira-kira jadi mazhabnya mazhab Ahmad bin Hanbal. Tekstual, dalilnya ada, karena ada dalil-dalil kalau enggak ya. Ada yang semi apa ya? Remeng-remeng lah antara rasional atau tidak, itu mazhab Syafi'i. Utsman bin Affan itu Pak yang mensyariatkan salat azan Jumat 2 kali kan Utsman. Azan Jumat itu yang aslinya yang masuk di mana? Yang asli yang dari Rasulullah. Azan yang pertama apa yang kedua? Dua. Nah kan yang pertama azan pertama tuh, yang kedua kan imam naik khotib ya. Nah yang azannya zaman Rasulullah tuh yang mana? Yang kedua. Yang ketiga khotib naik mimbar. Kalau yang sebelum itu ijtihadnya Utsman itu. Utsman yang nyuruh ajar. Kenapa? Itu jam segini belum ada yang datang. Udah kok apa ya? Akhirnya Utsman udah azan 2 kali. Mungkin ada yang nggak dengar. Akhirnya azan 2 kali Pak. Sebetulnya azan yang sesungguhnya mah iza sa'idal khatib ala mimbar, ketika khatib mau naik mimbar itu azan yang sesungguhnya yang diajarkan oleh Rasulullah. Tapi apa Rasulullah marah? Udah. Berapa kali Rasulullah melihat sahabat melakukan sesuatu tidak diperintah Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Selama tidak turun wahyu dari Allah untuk menyalahkan perbuatan, saya tidak akan salah. Bahkan kalau kita mau enggak, udah bener aja salah. Bapak kaget nih, yang dikaget nih. Mengucapnya apa biasanya? Astagfirullah. Kaget kok. Kan ada yang ucap asal. Kalau lagi apa namanya, lagi melihat sesuatu yang luar biasa, biasa bacanya Subhanallah. Subhanallah. Gimana? Bapak ngeliat cewek cakep, mengucapnya apa? Kita umumnya melihat bacanya subhanallah, tapi disalahin Pak. Benar apa enggak kita ucap subhanallah? Benar apa salah? Saya tanya dulu nih, benar apa salah? Benar kan, daripada ngomong buset. Bagusan subhanallah bagus ya? Mana? Ya maksud saya kalau benar jangan disalahin. Ya. Pak Ustaz, kalau dalam hadisnya iya, maksudnya jangan kaku-kaku banget apa-apa kayak di hadis, apa pakai di hadis itu kan kayak anak kecil gitu, ya kan? Anak kecil itu melakukan sesuatu apa yang di bukunya nggak begitu Pak. Di bukunya ibu guru nyuruhnya begini, nah itu kan anak kecil. Kalau udah dewasa tuh ambil substansinya. Selama kalamnya kalam thayyib yang bagus, tidak terulazur, jangan salah. Kebanyakan kita disalahin. Mohon maaf. Tahlilan itu 3 hari 7 hari itu ngumpul-ngumpul ngomongin orang apa zikir? Ngomongin orang apa zikir lah? Nah zikir benar apa salah? Kumpul-kumpul zikir benar apa salah? Kenapa disalahin? Kecuali kalau zikir-zikirnya gibah, dosa, namimah, baru main gaple, namanya gaple goklak lalai, ya kan? Ini gaple dari goklak, ya sebelum nas. Kenapa nanya gue? Tapi cuma ada kali ya? Nggak ada ya? Nggak ada. Ada kali itu pos. Buat apaan? Catur, adanya catur ya?
Catur makruh Pak, main catur Pak. Kapur. Makruh hukumnya. Tapi kalau main sama saya enggak. Sama saya enggak. Ustaz mah enak, banyak akalnya. Hukumnya bisa begini. Ini para jemaah sekalian rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Saya bingung kalau bahas begini Pak. Ini masih banyak sebetulnya bahan saya untuk jelasin, cuma waktu ya kalau saya jelasin Bapak bisa jadi satu. Apa aja ya, Masya Allah. Jadi itu intinya itu dari 4 sahabat tadi itu berbeda-beda ya. Ijtihadnya berbeda. Karena ijtihadnya berbeda, jadi tidak sama dari hukum politiknya, tidak sama kebijakannya, tidak sama, tidak akan sama. Kepemimpinan Abu Bakar berbeda cara pandang. Kepemimpinan Umar bin Khattab itu berbeda. Kemudian kepemimpinan Utsman berbeda. Sayyidina Ali karramallahu wajhah itu dituduh Pak sebagai pemimpin yang tidak berhukum dengan hukum Allah. Padahal Sayyidina Ali gelarnya apa? Karramallahu wajhah, bukan radhiyallahu. Pertanyaannya, apa bedanya radhiyallahu dengan karramallahu? Bapak pernah dengar kan kenapa Sayyidina Ali itu disebut karramallahu? Ibu pernah dengar nggak lagi ngaji Bu? Kenapa kok Sayyidina Ali disebutnya karramallahu wajhah? Ini kalau Bilal terawih itu bukan radhiyallahu. Kenapa Pak? Karena umumnya ya, karena dari kecil katanya Belum pernah dengar. karena katanya udah terbit dulu. Karena katanya sejak kecil nggak pernah ngelihat kemaluannya. Kalau kita ngelihat dulu ya. Kalau lagi mandi, ini kalau lagi mandi katanya nggak pernah ngelihat kemaluannya sendiri. Kalau kita kan malu-maluin, kalau kita mah. Kalau kita malu-maluin. Iya. Kalau Sayyidina Ali mah enggak Pak. Nah itu umumnya begitu. Saya baca dalam kitab Al-Fatawa Al-Hadisiyah Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Bukan ini. Ini mah Al-Kahaytami ya. Makanya saya orang tua saya itu makanya KH supaya nggak keberatan. Karena kalau hal biasa itu ngikutin ulama besar ahli fikih dari Mekah, namanya Ibnu Hajar Al-Haytami yang nulis kitab Tuhfatul Muhtaj. Takut mending dong jalannya, keberatan apa? Ya orang sekarang nama ringan dan jalan lagi mending lagi. Apa kata beliau di situ? Sayyidina Ali itu disebut karramallahu wajhah Pak, karena dari kecil nggak pernah ngalamin kekufuran. Nggak pernah kufur. Abu Bakar pernah kafir, Umar pernah kafir, Utsman pernah kafir, Sayyidina Ali nggak pernah kafir. Karena dari kecil sudah mengikuti Nabi Muhammad SAW. Segitu saja masih dituduh Sayyidina Ali itu berhukum tidak dengan hukum Allah. Terjadilah perang sifil pada saat itu. Difitnah. Disitulah kemudian ada Khawarij yang mengatakan bahwa la hukma illa, tidak ada hukum kecuali dari hukum Allah Subhanahu. Bayangkan sekelas saudara mantunya Nabi, kemudian kerabatnya Nabi dituduh berhukum tidak dengan hukum Allah dan dilabeli murtad. Orang dulu udah begitu Pak. Itu sebetulnya persaingan politik. Kenapa? Karena Sayyidina Ali memungkinkan menang, Muawiyah juga memungkinkan menang. Orang Khawarij ini nyari masa dia. Karena nyari masa, maka pengikut Ali dihasut. Ali itu murtad, tidak mengikuti hukum Allah, ikut kita. Politik. Jadi dulu lebih kejam daripada sekarang sebetulnya. Jadi jangan kemudian mengatakan bahwa khilafah itu solusi satu-satunya untuk mengurusi umat muslim ini. Enggak juga. Problem itu pasti ada. Jadi sekarang tergantung bagaimana imam, pemimpin dan umatnya saling menyayangi. Gitu ya Pak ya. Tasarruful imam ala ra'iyah manutun bil maslahat. Kepemimpinan, kebijakan pemimpin itu harus maslahat untuk manusia. Kadang-kadang maslahat kan enggak sepakat juga kita. Ya kan? Enggak apa-apa Pak. Enggak apa-apa. Kita berbeda pendapat dengan pemimpin itu enggak apa-apa. Yang enggak boleh itu satu Pak, mencaci maki. Karena Nabi itu berbeda sering, tapi enggak pernah mencaci. Karena caci makian itu mencerminkan hati yang kotor. Ya, jangan kotori sunnah kita. Jangan kotori duha kita dengan kita dengki caci maki dengan orang lain cuma gara-gara
beda partai politik, apalagi beda urusan-urusan dunia ini. Itu bisa habis semuanya ibadah kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sekarang udah lewat batas Pak, baperan politik. Karena baperan akhirnya apa? Itu pakai gamis-gamis, pakai sorban-sorban, tapi demikiannya kalau sembuh-sembuh tetap. Itu berarti punya penyakit hati yang dibiara sampai masuk dalam kubur. Bisa-bisa wafatnya sebelum khatimah. Waliyadzubillamin. Jadi ibu nanti jangan kaget ya kalau ada orang rajin ke masjid sakaratul mautnya susah. Berarti ada penyakit hati yang dibiara selama ini selama hidup. Waliyadzubillamin. Dari mudah-mudahan kita dijaga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Silakan Bapak dari materi berikut yang ditanyakan. Ya kalau nggak ada saya awali di Pak Ustaz. Kan kata di materi tadi dari 4 sahabat itu beda-beda istihadnya Pak Ustaz. Tapi kalau peranan musyawarah mufakat gimana Pak saudara? Sebetulnya dalam persoalan musyawarah itu juga tidak semua disepakati. Banyak yang nggak sepakat Pak dalam sejarah musyawarah para sahabat ini. Saya nyambung yang tadi masalah tajwid kualifikasi Al-Quran atau pembukuan Quran 30 juz. Itu sangat alot Pak untuk bilang kata sepakat. Umar menyarankan kepada Abu Bakar, apa kata Abu Bakar? Saya tidak setuju. Kemudian menyarankan Utsman, saya juga tidak setuju. Sayyidina Ali juga tidak setuju. Kenapa? Karena Rasulullah pernah melarang wahyu itu disamakan seperti menulis hadis. Dulu kan hadis itu ditulis dicatat karena sahabat itu biar hafal gitu kan ya. Kemudian Quran itu ditulis juga, Nabi nggak mau bercampur antara Quran dan hadis itu. Kemudian dilarang oleh Rasulullah. Maksudnya dilarang itu bukan dilarang selamanya, tapi dilarang itu maksudnya kalau kondisi saat ini nanti dulu. Tapi kalau kondisinya Anda sudah banyak hafal tentang wahyu Allah, boleh dicatat. Kenapa? Karena Allah menjaga Al-Quran melalui para penghafal Al-Quran itu. Ya. Akhirnya sepakatnya kapan Pak? Ketika masa Utsman bin Affan baru sepakat, itu pun atas desakan Utsman. Bukan betul-betul benar-benar sepakat seutuhnya enggak. Bapak tahu enggak? Mushaf Utsmani itu sebetulnya mushaf yang sebagian dari mushaf saja. Rasulnya yang lain masih banyak. Ada dalam ilmu qiraat kalau kita baca surat Al-Humazah, umumnya kan kita baca fi amadin. Tapi kalau dibacaan lain fi umudin mumadada. Fi umud bukan fi amad. Itu. Artinya Quran itu diturunkan levelnya banyak, tapi versi Utsman dia fi amad. Ternyata masih ada sahabat yang tidak sepakat lebih pakai mushaf yang lain. Gitu. Tapi karena untuk maslahat akhirnya disepakati pada saat itu Sayyidina Utsman yang memimpin, tolong Quran yang di tangan-tangan orang-orang awam ya, bukan ulama, bukan orang-orang awam itu ambil semuanya, berikan mushaf yang sudah kita sepakati. Itu yang disebut dengan Rasul Utsman ini sampai sekarang. Ya, tapi tetap ada ruang sepakat dalam kondisi di mana mereka harus sepakat untuk maslahatan umat yang lebih universal, yang lebih umum. Tapi kalau persoalannya tidak universal, itu sulit sekali untuk kata sepakat. Ya. Apalagi persoalan-persoalan yang inti Pak, yang persoalan itu berkaitan dengan maslahat agama ini, tapi sifatnya inti, itu pasti sepakat. Pada akhirnya Abu Bakar bilang apa? Saya setuju dengan Umar bin Khattab. Kemudian Utsman bilang, saya setuju dengan Umar bin Khattab. Sayyidina Ali bilang, saya setuju dengan Umar bin Khattab. Ketika dijelaskan oleh Sayyidina Umar, orang sekarang kalau kagak nulis bagaimana orang lain? Kita tahu hukum fikih Pak, karena Imam Syafi'i nulis. Kita tahu hukum fikih begini-begini, tata cara salat begini karena Imam Nawawi itu nulis. Kita tahu hadis-hadis hafal banyak karena Imam Bukhari mengumpulkan hadis selama 16 tahun. Hadis 4.444 hadis yang ada di dalam Sahih Muslim itu dikumpulkan dengan jerih payah. Karena kepeduliannya untuk umat nanti zaman yang akan datang. Itulah makanya jadi orang dulu berpikirnya ternyata lebih progresif ketimbang orang sekarang. Ya, karena orang dulu memikirkan orang sekarang belum tentu mikirin orang dulu. Iya kan? Iya. Jadi bahasanya begini nih, motor bapak, motor anak juga, begitu dulu. Ya, tak motor anak, babanya minjem kita dulu. Boleh kredit nih, bunyinya juga didit belum beda. Jadi kalau anak mau jadi orang dulu sama orang sekarang saya nggak tahu orang sekarang. Padahal kita itu bisa seperti ini karena orang-orang
pendahulu. Saya dulu pernah ikut mata kuliah, judulnya begini Pak, mata kuliahnya At-Tarbiyatul Asriyah Al-Qadimah, bahasa Arab, yaitu pendidikan masa-masa lampau dulu. Kenapa dulu ada ulama-ulama, sekarang banyak ilmu-ilmu berserakan, ilmu fikih, ilmu ini, ilmu balaghah, ilmu hadis, mustalah hadis, karena jasanya orang-orang dulu udah ada, mereka nggak mau belajar. Nah ini yang akhirnya jadi kufur di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cukup, masih ada satu nih Pak Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi yang cerita Ustaz bangun puasa kesiangan. Lalu bagaimana Pak Ustaz ya? Saya ini di rumah ketika sudah berwudu bersinggungan dengan istri, sementara keyakinan saya bahwa saya Imam Syafi'i. Boleh nggak kayaknya udah malas banget wudu lagi, saya pakai imam yang lain supaya bersinggungan itu nggak batal. Nah, terus yang kedua saya sore Pak Ustaz. Saya masih ingat waktu saya sekolah dulu, pernah guru agama saya bilang gini tentang sejarahnya Nabi Adam, ya. Nah, Nabi Adam itu dikeluarkan dari surga, katanya makan buah khuldi. Nah, guru agama saya waktu itu bilang gini, kalau kamu masih kecil, buah khuldi itu digambarkan buah khuldi. Nah, berhubung kalian ini sudah dewasa, buah khuldi itu adalah karena Nabi Adam bersentuhan dengan Siti Hawa, maksudnya bersenggama lah ya. Akhirnya Tuhan murka, maka dikeluarkanlah Nabi Adam dari surga ke dunia. Nah, pertanyaan saya, buah khuldi itu yang sebenarnya itu apa Pak Ustadz ya? Buah khuldi kah atau keterangan guru agama saya yang mengatakan bahwa dia berhubungan? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu guru agama Islam atau agama lain? Islam. Makanya sampai sekarang ini saya masih terenyang-nyang. Nah, kemarin nih saya pengurus DKM nih ngobrol-ngobrol, nggak ada yang bisa jawab. Katanya, nah kebetulan besok nih ada Pak Profesor, ayo kita tanya. Nah, saya mewakili teman-teman juga, termasuk diri saya juga. Saya sampai sekarang ini bohong itu apa yang sebenarnya? Terima kasih. Yang pertama, kalau inti kullu mazhabin illa mazhabin, alasannya lil kasal. Kasal itu karena malas, segan. Ya, maka nggak boleh. Kalau saya itu tadi mengasih solusi kepada yang bertanya tadi karena kondisi mereka dia itu sulit untuk istiqomah puasa itu, karena takut nanti dosanya lebih berat dia, maka saya suruh pindah. Tapi dalam kondisi itu doang, besoknya tetap Syafi'i gitu. Dalam kondisi saat itu, bagaimana kita? Umumnya kan di Syafi'i itu bersentuhan suami istri batal. Kenapa? Karena bukan mahram. Kalau mahram ya nggak batal loh. Karena bukan mahram bisa dikawinin, gitu. Kalau kesal itu ayam batal nggak usah, kan ayam bisa dikawinin. Ya kalau doyan lo kawin ayam. Kawinin ke ayam. Kagak, binatang batal. Tapi bapak punya kucing, bapak lulus nih yang betina tuh apa kambing nggak batal kalau binatang apa? Ya kalau kan sebetulnya Pak, kenapa batal? Karena umumnya yang bukan mahram itu syahwat. Mohon maaf. Bersentuhan antara yang ajnabi bukan mahram itu kan kalau tidak ada ikatan nikah itu umumnya haram. Pernah nggak dikupas oleh ustaz haramnya halal? Itu kudu jelas Pak, biar nggak timbul fitnah. Kadang-kadang bapak melihat juga ustaz yang salaman sama yang bukan muhrim itu salaman biasa begini. Jangan kemudian bapak bilang kok nggak berkah. Saya pernah ketemu ustaz begitu Pak. Guru saya di Purwakarta, ya Allah ya Abah Badrudin, itu salaman dengan santrinya yang muda-muda. Itu ya salaman biasa, pegangan tangan yang putri. Apakah ketika kita melihat begitu kemudian dibilang salah? Maksud saya nih Ustaz, kalau jelasin hukum fikih dia tuntas. Ya, alasannya apa? Elatnya apa? Karena tidak mungkin hukum itu tanpa alasan. Gak mungkin. Ya, kecuali hukum qat'i. Qat'i itu artinya sholat. Itu pun sholat kalau ditelisik secara ilmiah masih tetap ada alasannya. Teori Isra Mi'raj itu kalau ditelisik secara ilmiah masih ada alasannya Pak. Jadi setiap sesuatu yang disyariatkan Allah ini ada alasannya.
Ada satu hadis yang dibilang bahwa Rasulullah itu nggak pernah bersentuhan karena kata Rasulullah nanti akan pakai timah neraka itu. Tapi Abu Bakar pernah membaiat seorang perempuan yang bukan mahramnya, dipegang tangannya. Rasulullah melihat, Rasul diam aja, nggak melarang. Artinya kan ada hadis yang ta'arud itu artinya bertentangan. Supaya bijak memahami hadis, kita pakai ilmu hadis, Pak. Jangan ilmu hadas. Ilmu hadis udah hafal kan mani junub. Kita pakai ilmu hadis, Pak, supaya paham bagaimana kalau hadis yang satu bilang begini, hadis yang satu bilang begini, supaya kita mau hukumnya. Ini kadang-kadang Ustaz kata tuntas jelas dikata orang awam nggak perlu tahu. Mereka perlu tahu dijelaskan itu supaya tidak penasaran. Kenapa kok diharamkan? Karena ada Ustaz yang salaman biasa saja. Dulu ada yang komentarin begitu, Pak. Ini Ustaz nih pulang mondok ngomong begitu depan saya. Itu pesantren itu tuh kiainya salaman sama santri yang perempuan, dikata salaman biasa begitu, salaman kayak guru gimana layaknya lah Bu, ya begitu. Kagak berkah pesantrennya, saya bilang panitia surga kali ini orang. Dia bilang kagak berkah masuk neraka ya. Sekarang ngomong begitu ketemu saya gak berani, Pak. Kalau nggak saya cecer pikirnya sampai akar-akarnya jangan. Bukan gak berani, kenapa? Anda harus jujur secara hukum, jangan jadi ustaz pembohong. Jangan pembohong. Atau Anda yang kagak paham. Kalau nggak paham jangan disampaikan. Kenapa? Itu bisa menyesatkan umat. Nah, jadi berpindah mazhab dibolehkan dalam kondisi darurat, bukan karena kondisi malas. Apalagi kondisi yang melimpah air. Kalau kita masih memungkinkan menghindari istri untuk tidak bersentuhan, ini masih memungkinkan, maka nggak boleh pindah. Kecuali kalau nggak memungkinkan untuk menghindari istri, karena istrinya kebanyakan. Misalnya bersentuh istri satu, istri dua, istri tiga. Terserah itu soal berarti. Terserah itu mah. Tapi secara umum tidak boleh pindah mazhab itu karena alasan-alasan. Nah, itu nanti melahirkan dalam itu main-mainin gitu. Jadi tidak al-jazmu fil mazhab. Kecuali kondisi darurat, lihat orangnya. Kayak tadi itu saya kan lihat orangnya dulu, Pak. Ini orang kasihan, puasa biasa aja normal, cuma sebatang dulu. Kalau dia masih kodok juga kan kebanyakan kodoknya ini utangnya mulu. Maka saya kasih supaya ringan jalanin ibadah, pakai mazhab Hanafi. Supaya dia nanti jangan ada banyak dosa. Orang sekarang malah orang dosa digituin, Pak Ustaz, saya main gaplek mulu, malah digituin. Jangan, sini ikut. Saya juga sama. Jadi dirangkul. Kemudian malah ditakut-takutin, jangan. Rangkul. Ustaznya juga bisa kok main. Tadi apa yang kedua? Nabi Adam sama Adam itu beda tuh ya. Adam Suseno. Nabi Adam itu kalau di Quran itu bilangnya begini, Pak, wala taqraba hadhihi syajarah. Dalam tafsir tidak pernah ada yang menyebutkan kata al-jima atau setubuh. Kalau ada boleh ditunjukkan tafsirnya ke saya. Meskipun ada itu terlalu jauh dari konteks tafsir. Ya. Tafsir itu kan ada tafsirul ayat bil ayat. Ada tafsirul ayat bil hadis. Ada tafsirul ayat bil asal. Beda-beda, Pak. Nah, itu tafsir versi mana? Saya jelaskan Isra Mi'raj, Pak. Isra Mi'raj itu kan minal Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Apa kata Syekh Qadir Al-Jilani dalam tafsirnya? Syekh Qadir punya tafsir 45 jilid. Ya, saya punya tafsirnya. Apa kata beliau? Nabi itu pindah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa bukan beneran. Nah, padahal manaqibnya dibaca dulu. Mau bilang Syekh Qadir itu liberal. Bukan beneran. Syekh Qadir itu bilang bahwa Nabi itu pindah dari alam nafsu ke alam lahut, bukan pindah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Alam nafsu itu alam fisika, alam kita nih. Kalau bersentuhan begini itu sakit kalau dipukul. Kalau alam lahut udah alam Tuhan. Makanya diperbolehkan bisa melihat Allah secara tatap mata karena sudah pindah alam. Itu dijelaskan di tafsirnya. Kalau Bapak perlu buku saya bisa baca, bisa bawakan tentang ada. Apa yang saya sampaikan ini memang ada dasarnya. Saya nggak ngarang. Nah, jadi secara umum setahu saya Nabi Adam itu benar seperti itu.
benar bahwasanya Nabi Adam memakan buah itu, cuma istilah buah khuldi itu memang belum sepakat. Kata khuldinya ya, khuldi itu kan dari kata khulud, sebetulnya kekal. Kalau dia makan itu nanti dia takdirnya jadi kekal di surga, padahal kan takdirnya harus di dunia dulu Pak. Dunia dulu, terus kemudian masuk surga. Karena memang takdirnya Nabi Adam sudah di dunia, maka turun di dunia jadi khalifah. Bukan cuma gara-gara dosa awal. Saya nggak pernah sepakat kalau itu gara-gara dosanya Nabi Adam. Nabi Adam, Nabi itu murni dari dosa. Itu yang harus dipahami ya. Nabi itu murni dari dosa. Yang dosa ini kita, jangan nyalain Nabi. Ini kita yang bikin jelek sama Nabi kita, bukan Rasulullah, bukan Nabi-Nabi kita terdahulu. Jadi umumnya itu karena fa'azallahuma syaitanu anha fa'akhrajahuma. Bukan murni karena Adam, karena gelinciran setan. Gelinciran setan. Setan itu paling benci dengan Nabi Adam alaihissalam. Kenapa? Karena kata Allah, walaqad karamna bani Adam. Kesirian kalau kata orang bercuma. Kesirian setan ini sama Adam. Jadi sampai di surga masih dihasut. Udah sampai surga. Pertanyaannya, Pak, kok setan bisa masuk surga ya? Ya memang udah skenario Allah. Akhirnya Nabi Adam itu turun ke dunia jadi khalifah, ditakdirkan mengurusi alam semesta ini sampai sekarang belajar kita ada di dalam dunia ini. Ya. Jadi kalau bahasa istilah bersetubuh dengan Nabi, saya rasa enggak seperti itu ya. Karena saya belum pernah temu riwayat yang valid tentang itu. Itu bisa juga riwayat nakal-nakalan bisa juga. Ya. Atau memang otaknya rada jorok bisa juga. Ya. Tapi umumnya Pak, karena saya nggak mau terlalu melebar menafsirkan kata hazihi syajarah, umumnya memang ada di surga itu ada pohon itu. Jadi ulama tafsir menyebutkan itu betul-betul ada pohonnya. Cuma bentuknya bagaimana, kemudian buahnya betul nggak kayak buah khuldi begitu, itu Allah alam, karena itu perkara gaib. Ya, jadi hanya menjelaskan teks. Allah. Berarti intinya itu buah, khuldi itu nama buah. Buah. Tapi ini tidak pernah disebutkan ya, disebutkannya hanya syajarah saja oleh Tuhan itu. Ya, cukup Pak Ustaz, ada waktu Pak Ustaz, jam 6.20 ya, doa Pak Ustaz. Mudah-mudahan kita masuk Ramadan Pak ya, mohon maaf lahir batin, mudah-mudahan kita disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga keluarga kita yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala masuk bulan suci Ramadan dalam karena khidmat bisa ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma fa'alna bima 'allamtana wa 'allimna bima warzuqna ilman yanfa'una wa fa'alna nabiyyin wa mursalin wa ila malaikatil muqarrabin wa rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna bika nahya bika namutu wa ilaika nusyur. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal musyrik wa anta al-musta'an. La haula wa la